Geger ditahannya Nikita Mirzani bersama asisten pribadinya bernama Mail membuat seterunya Tengku Zanzabella merasa lega. Tengku merasa air mata kesedihannya selama ini karena diduga dihujat Nikita Mirzani kini terbalaskan dengan telak oleh laporan polisi Dr. Reza Gladys atas Nikita Mirzani. Memang laporan polisinya ketika itu atas Nikita Mirzani justru di SP3. Namun ditahannya Nikita kini bagi Tengku memberi pesan jelas kepada Nikita akan apa yang ia katakan sebelumnya tentang hukum di Indonesia. Tapi ekspresi senyum dan aksi centil Nikita saat mengenakan baju orange seakan memberikan pesan tersendiri yang masih diselimuti misteri. Apa arti senyum Nikita Mirzani ketika kebanyakan orang akan bersedih bahkan menangis ketika menyandang status tersangka dan ditahan yang mana sebentar lagi akan masuk sel tahanan? Lantas, seperti apa telisik pakar ekspresi akan arti senyum Nikita Mirzani tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger, nasib Nikita Mirzani kini berada di ujung tanduk pasca penyidik Polda Metro Jaya kemarin resmi menahannya bersama asisten pribadinya bernama Mail. Pasca diperiksa sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025. Keluar dari ruangan penyidikan, Nikita Mirzani dan Mail tampak mengenakan baju tahanan berwarna orange. Dalam proses hukum, penahanan oleh penyidik mengandaikan sudah ada bukti yang cukup dikantongi terkait kasus yang dilaporkan dalam hal ini Dr. Reza Gladys terkait dugaan pemerasan dengan pengancaman, pencemaran nama baik, hingga dugaan tindak pidana pencemaran nama baik alias TPPU. Tapi ironisnya, alih-alih terlihat sedih apalagi menangis, raut wajah Nikita Mirzani dan Mail asisten pribadinya justru selalu dihiasi senyum manis. Diberondong berbagai pertanyaan oleh awak media, keduanya hanya tersenyum, kecuali mengungkapkan kabar mereka justru baik-baik saja. Padahal tinggal menghitung detik akan dimasukkan ke sel tahanan Polda Metro Jaya. Ditahannya Nikita Mirzani membuat seterunya selebgram Tengku Zanzabella merasa lega dan gembira. Penahanan atas seterunya itu oleh polisi seperti balasan atas air matanya yang tumpah selama ini akibat hujatan yang dilancarkan Nikita terhadap dirinya dan juga anaknya. Meski laporan polisi yang ia layangkan ketika itu di SP3, namun status ditahannya Nikita kini seperti balasan atas kesedihan dan rasa sakit yang ia rasakan selama ini. Buka. Jalan terus, buka ke jalan. Buka. Gimana kamu? Maaf ya. Kaniki gimana Kaniki? Gimana Kaniki? Pakai baju oranye gimana Kaniki? Pakai baju oranye gimana Kak? Maaf ya. Tiga orang dah. Kaniki akhirnya pakai baju oranye gimana Kak? Gimana pakai baju oranye? Gimana Kak? Ada yang mau disampaikan nggak Kak? Ada permintaan maaf ini. Kaniki. Gimana kabarnya? Kaniki gimana? Bravo Polri, akhirnya Nikita Mirzani ditahan setelah ditetapkan menjadi tersangka dan terlihat menggunakan baju orange. Ya, Satyam Eva Jayati kebenaran pasti menemukan jalannya. Walaupun dulu laporan gue pernah di SP3, ya kan. Tapi akhirnya ucapan dia bisa dipatahkan bahwasannya
ada kok polisi yang berani nangkap dia, ada kok polisi yang berani mentersangkakan dia. Ternyata uang dia juga tidak cukup untuk membeli yang katanya kalau hukum itu dibeli begitu. Nah, akhirnya air mata gue terbalaskan setelah dia nyebarin nomor gue, dia hina-hina gue, dia posting-posting foto anak gue yang kecil, si Sultan. Ya, gue sih bilangnya puji Tuhan gitu. Terima kasih ya. Ini berkah Ramadan, selamat berpuasa buat kalian semua. Status ditahannya Nikita Mirzani oleh polisi namun dibalas dengan senyum dan ekspresi manja khas Nikita bak model di atas catwalk yang mengibaskan rambut hingga membuat simbol kiss bye kesorot kamera awak media, tentu saja menggelitik banyak pihak akan sikap dan ekspresi tak biasa Nikita tersebut. Jika kebanyakan orang bersedih menyandang status tersangka apalagi ditahan, maka sinyal dan pesan apa sebenarnya yang mau disampaikan Nikita Mirzani melalui ekspresi senyumnya kemarin? Benarkah Nikita Mirzani merasa tidak bersalah sehingga ia bisa mematahkan tuduhan dari Dr. Reza Gladys di muka pengadilan nanti? Ya buat saya memang nggak terlihat sebuah ekspresi lain selain senyum, dan senyumnya memang senyum lepas, tarikannya jelas, garis di sini juga jelas, samping mata juga kelihatan. Dia nggak ada perasaan selain senyum lepas aja udah. Dia bisa macam-macam sih sebabnya, bisa merasa bahwa dia nggak salah, bisa merasa bahwa dia berada di posisi yang kuat karena mungkin kenal 1, 2, atau 3 orang yang memang mungkin cukup berpengaruh terhadap kasus tersebut atau semacamnya. Jadi bisa jadi itu semua yang mempengaruhi dia, faktor-faktor yang membuat dia merasa bahwa dia nggak akan tanda petik mengalami kesulitan dalam kasus ini. Pastinya ada hal yang tidak dia buka gitu, karena logikanya nggak masuk kalau kita bicara bahwa orang yang sudah pakai rompi oranye gitu ya, terus akan menjalani tanda petik pemeriksaan, dakwaan dan sebagainya, terus masih santai, masih senyum lepas, nggak ada beban, itu ya pasti ada ditutupin lah. Itu logika sederhana sekali gitu ya. Apa yang ditutupi kita belum tahu, tetapi yang jelas sudah pasti dia punya sebuah kartu khas. Apakah itu berupa mengkaidah hukum, apakah itu berupa seseorang yang bisa cukup berpengaruh terhadap kasus tersebut, apakah itu berupa kemudian kepedean dia bahwa dia punya tim yang kuat untuk membela dia, itu kita bisa lihat dalam prosesnya. Tapi sudah pasti ada yang ditutupin sama dia. Bisa saja kalau misalnya dia mau buka, apakah itu di persidangan, apakah itu kemudian tiba-tiba aja hukumannya rendah karena bersikap sopan. Kan hakim-hakim di Indonesia seneng banget tuh kalau orang salah terus kemudian jadi katanya sopan, terus kemudian hukumannya tidak sesuai dengan seharusnya kayak gitu. Masalahnya hukum di Indonesia lagi sering aneh gitu. Jadi saya nggak berani bilang apakah kemudian nanti dia akan pasti diputusnya apapun gitu. Ya kita lihat aja nantinya. Cuman yang jelas dari sudut pandangnya Nikita, nggak ada keraguan atau ketakutan yang dirasakan dari senyumannya dia. Di sisi lain, kuasa hukum Dr. Reza Gladys yang juga kemarin sudah mendengar dari berita bahwa terlapor Nikita Mirzani dan asisten pribadinya bernama Mail sudah resmi ditahan polisi, pihaknya tampak merasa lega dan gembira. Dr. Reza Gladys melalui kuasa hukumnya mengaku salut dan bangga dengan kinerja kepolisian. Ia tidak menduga bahwa sosok yang selama ini diisukan kebal hukum akhirnya telah menunjukkan kepada publik bahwa polisi tegas, semua sama di muka hukum, alias tidak ada yang diistimewakan. Pihak Dr. Reza Gladys mengungkapkan tekadnya untuk terus menyelidiki terkait dugaan adanya tersangka lain dalam kasus tersebut. Karena menurut pihaknya, sejak awal mengikuti kasus ini, diyakininya bahwa diduga kuat memang ada lebih dari 2 orang tersangka yang melakukan pemerasan terhadap kliennya Dr. Reza Gladys. Kami belum mendapat informasi resmi ya, tetapi kami melihat dari media bahwa telah dipakaikannya baju orange terhadap tersangka. Maka dalam hal ini kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa
ya kepada Bapak Kapolri, khususnya Bapak Kapolda Karyoto dan Direktur Cyber Polda Metro Jaya beserta dengan jajarannya. Artinya kami melihat bahwa kinerja penyidik pada hari ini telah memberikan kepercayaan kembali kepada masyarakat. Ya, yang selama ini di framing si tersangka oleh masyarakat dengan bahasa-bahasa kebal hukum, ternyata penyidik Polda Metro Jaya telah membantah semua itu dengan menetapkan kedua orang ini menjadi tersangka. Kemudian mudah-mudahan yang kami dapat informasi benar, ternyata ini kedua tersangka telah ditahan. Secara moral dan secara kita adab timur, saya pikir itu bukan sebuah kewajiban ya. Karena kan secara pribadi klien kami tidak memiliki dendam terhadap para tersangka seperti itu. Bahkan klien kami sudah berulang-ulang mengatakan dia sudah memaafkan. Tetapi kan ada proses hukum yang harus dipatuhi oleh pelapor dan terlapor, ya. Dan ini adalah tersangka seperti itu. Ya next ya pasti kita akan menunggu pelimpahannya ke penuntut umum ya seperti itu. Tetapi kami juga akan terus melakukan upaya-upaya untuk mempertanyakan terhadap tersangka-tersangka lain yang kami anggap itu tidak boleh hanya 2 orang tersangka, ya. Karena dari awal kami tetap berpendapat bahwa lebih dan harus lebih dari 2 tersangka seperti itu. Ya, dari peristiwa hukum tanggal 27 Oktober, 13 November, 14 November dan 27 November, kami menduga kuat bahwa tidak boleh hanya 2 tersangka ditetapkan dalam dugaan tindak pidana pemerasan itu. Seperti itu. Sementara itu, Rasman Arif Nasution, sosok yang selama ini merupakan seteru Nikita Mirzani, justru memberikan respon mengejutkan ketika dirinya mendengar kabar bahwa Ibunda Loli itu resmi ditahan polisi atas laporan polisi dari Dr. Reza Gladys. Rasman di hadapan awak media kemarin menyatakan bahwa dirinya turut merasa prihatin dan bahkan sedih mendengar kabar Nikita dan Mail resmi ditahan. Namun menurut Rasman, menahan Nikita Mirzani tanpa memeriksa dokter berinisial O baginya terkesan tidak adil. Karena itu Rasman berharap agar penyidik Polda Metro Jaya pun ikut memeriksa dokter berinisial O tersebut. Jujur, dari hati yang paling dalam, tidak ada kemunafikan ini saya sampaikan. Saya sedih dan prihatin. Dan itu dididik oleh ayah saya dan agama saya. Bahwa orang yang sedang terkena musibah, apakah musibah itu karena teguran Allah atau apapun namanya, kita tetap mengucapkan rasa prihatin. Jadi orang selalu berkata bahwa hanya kepada orang yang meninggal disampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal tidak. Jadi saya menyatakan sedih, saya prihatin terhadap terjadinya penahanan kepada adik saya Nikita Mirzani Mawardi. Sebenarnya proses penahanan ini sudah saya prediksi dari awal. Dan saya sudah sampaikan ke media, saya meyakini bahwa ketika Nikita Mirzani memenuhi panggilan sebagai tersangka dan kemudian ditunda ke tanggal 3, maksudnya itu kemarin 3 Maret, dan ditunda lagi dengan alasan kurang sehat. Saya sudah sampaikan ke keluarga dan tim bahwa keyakinan saya NM ditahan. Dan ternyata prediksi saya dalam kasus ini menurut saya, oleh karena NM sudah ditahan dan Mail, maka saya duga ada satu aktor
yang saya duga Dr. O. Saya minta penyidik Polda Metro Jaya di Cyber untuk juga memeriksa Dr. O. Kalau saya tidak salah dengar, ada statement dari Zanzabela. Ada juga postingan dari adik saya Fitri. Dan ada juga pembicaraan antara Dr. O dengan Dr. GS RG. Dan ini saya sudah bilang dari awal, mereka ini adalah klien-klien saya dulunya. Dan saya tahu perilaku mereka. Dan ternyata sekarang senjata makan tulang. Jadi tidak adil rasanya kalau Dr. O tidak diperiksa. Kenapa? Karena Dr. O ini diduga ini orang yang sangat pandai ya, menyampaikan sesuatu tetapi di hati dengan di bibir berbeda. Geger, Tengku Zanzabela merasa air matanya terbalaskan dengan Nikita Mirzani yang akhirnya ditahan penyidik Polda Metro Jaya kemarin terkait laporan polisi Dr. Reza Gladys dengan tetap tersenyum tanpa kesedihan sedikit pun di raut wajahnya. Lantas benarkah Laura Mezani Mawardi alias Loli di hari yang sama telah mengirimkan surat permohonan penangguhan penahanan atas ibundanya dengan jaminan dirinya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Geger, Nikita Mirzani bersama asisten pribadinya bernama Mail resmi ditahan penyidik Polda Metro Jaya kemarin, Selasa tanggal 4 Maret 2025 atas dugaan kasus pemerasan dengan pengancaman, pencemaran nama baik hingga dugaan tindak pidana pencucian uang alias TPPU yang dilaporkan oleh seorang dokter sekaligus pemilik produk skincare bernama Reza Gladys. Putri sulung Nikita Mirzani yaitu Laura Mezani Mawardi alias Loli rupanya gerak cepat menanggapi langkah polisi tersebut atas ibundanya. Pasalnya, di hari yang sama dengan ditahannya Nikita Mirzani, akun sosial media Nikita Mirzani juga tampak memposting surat berisi permohonan Loli kepada penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya agar tidak dilakukan penahanan terhadap sang ibu, mengingat sang ibu merupakan single parent dan pencari nafkah tunggal di dalam keluarganya. Dengan ini, selaku anak kandung dari tersangka Nikita Mirzani, mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan atas ibu kandung saya, dikarenakan ibu saya adalah seorang single parent dan satu-satunya yang mencari nafkah dan membiayai kehidupan saya dan kedua adik saya yang belum dewasa dan belum mampu mencari nafkah sendiri. Tak hanya itu, Loli juga menuliskan sederet jaminan untuk ibundanya, tidak melarikan diri, tidak menghilang barang bukti, tidak mengulangi dugaan tindakan pidana, tidak mempersulit jalannya proses hukum di Direktorat Cyber Polda Metro Jaya, siap mendatangkan tersangka atas nama ibu saya Nikita Mirzani kapan saja untuk proses hukum lebih lanjut, akan mematuhi segala syarat dan ketentuan yang ada. Buka. Jalan terus, buka ke jalan. Buka. Maaf ya. Kaniki gimana Kaniki? Gimana Kak? Kaniki? Pakai baju oranye gimana Kaniki? Akhirnya pakai baju oranye gimana Kak?
sisi lain, ditahannya Nikita Mirzani bersama asisten pribadinya yang bernama Mail oleh penyidik Polda Metro Jaya mendapat respon dari praktisi hukum Farhad Abbas. Farhad Abbas yang mengaku bahwa ia sebelumnya telah menganjurkan kepada Nikita Mirzani untuk menempuh upaya restoratif justice, mengembalikan uang 4 miliar rupiah dan berdamai, namun diabaikan oleh Nikita Mirzani. Farhad juga mempertanyakan karya Nikita Mirzani sebagai artis yang menurutnya tidak pernah ditemukan lagu ataupun film yang dibintangi Nikita Mirzani. Dalam hal ini, Farhad Abbas berdiri pada posisi yang netral, tidak memihak Nikita, tidak pula Dr. Reza Gladys. Karena itu, di sisi lain, Farhad Abbas pun mempertanyakan skincare milik Dr. Reza Gladys. Menurutnya, jika Nikita dinilai bersalah dengan sikapnya, tidak berarti pemilik skincare dibenarkan jika produknya pun melanggar undang-undang. Farhad mempertanyakan skincare milik Reza Gladys lantaran produknya pun kerap mendapatkan review yang kurang baik dari para pelanggannya. Saya awalnya sih berpikir ada teman minta bantuan, tapi belakangan dia malah menyepelekan dan meremehkan gitu. Tidak ada ucapan terima kasih ketika saya ingin mencoba meluruskan. Saran saya itu adalah restoratif justice, di mana mengembalikan aja uang yang sejumlah 4 miliar, kemudian silahkan dia berdebat. Kemudian dia hajar kalau memang skincare punya persoalan hukum atau melanggar BPOM. Nah, kemudian akhirnya saya juga mengambil sikap, saya bukan perlu membela, tapi saya membela yang perlu aja sebagai pengacara pembela kaum lemah. Oleh karena itu, saya akan buka terang-terangan mengenai perkara ini. Perkara ini terlepas daripada skincare-nya punya persoalan. Ya. Kalau memang ada persoalan, saya lebih memilih menghajar skincare daripada mendapat uang 4 miliar. Karena mendapatkan uang 4 miliar hanya untuk mencari penghidupan dan sebagai mata pencarian, apalagi ada beberapa informasinya yang terkait dengan itu yang dilakukan oleh sejumlah oknum tertentu yang berantai, bersekongkol, konspirasi mafia. Ya. Polisi, kejaksa hakim yang memiliki kewenangan saja yang menerima suap itu dipenjara, ditangkap. Sedangkan Nikita Mirzani tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki pekerjaan dan kekuasaan untuk menerima uang sebanyak itu. Kok bisa gitu? Nah, inilah yang kita katakan buzzer, ratu dan raja buzzer di situ, yang dia menjadikan dirinya seorang preman atau mafia yang mendapat jatah preman. Kemudian memberi beberapa contoh alternatif bahwa siapa yang di-review oleh Nikita akan hancur sampai dibagus-bagusin. Sayang sekali ya kalau seorang artis mendapat penghasilan seperti itu. Dengan saya pikir, saya cari-cari lagunya Nikita Mirzani di pasaran nggak ada lagunya tuh. Filmnya kagak ada juga, cuman mainnya ribut, berantem, masuk penjara, keluar masuk, kan kira seperti itu. Nah, dan saya minta kalau memang ada bukti skincare itu melanggar hukum, silakan kita hajar, kita kejar skincare nakal yang melanggar undang-undang, yang mengandung obat-obat merkuri berbahaya. Nah, tapi buat orang-orang apalagi dokter ya, nah, kalau dokter tuh sebenarnya saya nggak tahu ya, harusnya Dewan Etik Kedokteran itu kan ada, apakah itu malpraktek atau tidak, sehingga kenapa hanya artis dan asisten artis yang kena gitu, kenapa dokternya kan? Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.